aneh-aneh komennya, biarin aja. Kacangin aja ya. Kacangin Oke, aja. kita bakal segera masuk untuk map Bermuda di round pertama week ketiga Let's go. match day ke-8 tentunya. Pilot yang membawa para survivors kita kali ini harusnya ada di arah pesawat yang adil. Dan kita masih menunggu arah pesawatnya terbang. Dan ini dia, dari area antara Factory dan juga Clock Tower menuju ke area pertengahan antara Shipyard dan juga Riverside. Yes, ke arah Riverside kali ini bahkan sudah ada Kings yang langsung saja menempati di Mars Electric. Begitu juga dengan Madura Prime, ada salah satu playernya itu Force yang dipilih untuk melakukan split position ke arah Rimlam Village bawah ya. Jadi untuk memaksimalkan resource yang mereka miliki, yang pada akhirnya kali ini dari Madura Prime harus bermain dengan strategi 3-1. Tapi gue penasaran kira-kira untuk EVO sendiri bakal seperti apa. Eko Esports mereka turun benar-benar bakalan sebelahan nampaknya. Yang satu di Pulsa, yang satu di Shipyard. Apakah akan ada konspirasi bahwa tabrak-mentabrak Israel? Mentabrak Israel, gue nggak tahu. Cuma kalau misalkan dari tim Onyx Olympus, rupanya kali ini satu orang tayanya harus benar-benar dipanis, ditumbangkan, harus sulit untuk diselamatkan. Bahkan kali ini berhasil ada pembalasan karena Jar berhasil ditabok palanya di sana, ditumbangkan. Balas dengan menggunakan sebuah bed saja, justru first blood didapatkan oleh tim Onyx Olympus. Wow, awal yang baik tentunya untuk Onyx Olympus, tapi ternyata masih belum puas. Kita lihat dari seorang Gardu masih memberikan sedikit tembakan peringatan ke arah lower ground. Tim NXL pun harus terbirit-birit mundur lebih jauh lagi dari pandangan teman-teman Onyx Olympus. Tapi nggak sampai di sana aja, Irazor masih dalam bahaya. Ternyata Gardu bener-bener nggak mau ngelepasin teman-teman dari tim NXL. And kita lihat sekarang teman-teman dari NXL sendiri nggak punya obstacle yang memumpuni dengan tempat yang sangat terbuka. Hati-hati Gardu kali ini dan berhasil mendapatkan seorang Irazor langsung di end. Begitu saja 2 poin eliminasi untuk Onyx Olympus. Yes, belum punya senjata juga, dan ini merupakan satu perebutan gengsi dari Cape Town itu sendiri. Kalau misalkan kita tahu sebelumnya di season sebelumnya juga Onyx Olympus merupakan penghuni tetap dari area Cape Town itu sendiri, dan kali ini sudah mulai kedatangan tamu selanjutnya, ada NXL yang juga di season sekarang merubah justru secara drop zone mereka yang dulunya sebetulnya mereka ada di area Rimlam Village. Justru mereka ingin mengganggu keberadaan dari tim Onyx Olympus, dan ini dia satu kerugian dari tim Onyx Olympus adalah posisi mereka tertahan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena adanya gangguan dari tim NXL yang ngebuat meskipun mereka dapat 2 poin eliminasi atas tim NXL, justru mereka juga harus terpanis oleh beberapa player dari tim Aura Ignite yang sudah kita tahu dari tadi mereka ngedrop juga di area peak. Tapi kali ini kalau kita melihat ada Macan dan juga Singa Muda yang sudah mulai akan bersenggolan satu sama lain. Mereka harusnya sama-sama sadar kalau area drop zone mereka ini berdekatan, tapi flash free sempat dilemparkan dan mengarah menuju ke arah satu orang saja. Tentunya kali ini Abax berada di arah atas masih berupaya mencari informasi. Ini dia pertarungan adu gengsi yang mana Beyond sempat sudah tertembak, tapi kali ini mereka bakal membagi posisinya. Oke, kita lihat kali ini 2 tim teratas di klasmen yang sudah langsung saja melakukan satu pertempuran di mana kita lihat Koja menjadi garda paling depan yang harus sedikit lebih dekat dengan tim dari EVOS Divine itu sendiri. Ternyata benar banget ya, EVOS Divine pengen banget nabrakin Eko Esports kan. Kita lihat juga tadi dari sisi drop zone-nya mereka udah memilih ke arah yang yang semestinya dekat dengan Eko Esports. Dan kita lihat kali dari seorang Abang sendiri sudah menjadi mamang genteng yang coba untuk membuka vision lebih luas lagi dari arah atas agar lebih luas lagi informasi untuk teman-temannya. Tapi hati-hati, Dus juga sudah mulai bersiap kalau kita lihat. Dan sudah ada burung terbang tiba di atas rumah milik EVOS Divine. Pop-up goal yang sangat baik dari seorang Abax kali ini. Coba untuk masuk ke dalam rumah, namun hati-hati. Eko Esports sudah mulai melakukan satu counter attack terhadap EVOS Divine. Satu tembakan di arah sisi lain. West Bandits, 3 player yang berhasil ter-take down. Tersisa Lexus Boy dan berhasil dipulangkan. Bigatron Rosugo berhasil menataki teman-teman dari West Bandits. Berhasil untuk memulangkan anak-anak dari tim West Bandits tanpa terculik satupun. Tapi kalau kita melihat menuju ke arah anak-anak dari tim EVOS Divine, kali ini mereka cukup berbahaya karena anak-anak dari tim Eko Esports sudah mulai melakukan rushing menuju ke arah atas. Dot menembak Mr. 05-nya ditumbangkan juga. 3 lawan 4 yang berhasil dimenangkan oleh Eko Esports. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oh my God. Batu bata pakai semen. Apa tuh? Tim lu rata, tim gua konten. Jangan lupa, itu dia
Eko Esports yang berhasil untuk memberikan counter attack yang sangat manis ternyata terhadap EVOS Divine. Sehingga dua playernya yaitu Beyond dan juga Abax berhasil diluluhlantakan oleh teman-teman Eko Esports. Walaupun sekarang kita lihat berhasil dibangunkan kembali, tapi ini menjadi satu kerugian tentunya untuk EVOS Divine, di mana tadi mereka udah sempat ke bullseye dan meluting resource yang ada, kali ini harus reset lagi dari awal. Nah itu dia, dan gua ngelihat posisi dari tim EVOS Divine ini memang mereka cuma bertiga ya, yang ada di area shipyard, dan Sam13 pun dia nggak pindah-pindah terus gitu dari area observatory, sekalipun ketiga rekannya ini udah kena pressure banget dari anak-anak tim Eko Esports. Ini merupakan sebuah strategi dari tim EVOS Divine. Jadi buat yang ada di rumah, jangan nanya-nanya Sam13 kemana gitu ya kan. Ini udah merupakan strategi untuk anak-anak dari tim EVOS Divine memisahkan Sam13 sendirian di area observatory, supaya kalau misalkan kondisinya udah kalah fight kayak tadi, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. At least anak-anak dari tim EVOS Divine sudah mencoba dan mendapatkan informasi kalau di area shipyard ini benar anak-anak dari tim Eko Esports seharusnya. Iya betul. Jadi sebenarnya mereka nggak pulang dengan tangan kosong ya, Bigan ya. Jadi mereka sudah dapetin informasi yang akhirnya bisa membantu mereka untuk mengetahui nanti kira-kira jalur rotasinya Eko Esports ini bakalan ke arah mana, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak pulang dengan tangan kosong, walaupun kita lihat tadi dari Mr. 05-nya masih harus hilang gitu saja. Namun kita beralih terlebih dahulu ke arah POV dari Island of Gods yang kali ini sudah tiba di pertahanannya teman-teman Bigetron Rosugo. Coba untuk disengage terlebih dahulu menggunakan jauh, tapi ternyata ada kritikal yang masuk ke arah sana, Faiz. Hati-hati, tidak lepas dari pandangan seorang Bang, namun ternyata sudah cukup jauh, tapi terbakar mobilnya ternyata ya. Terbakar pada akhirnya. Begitu baik pergerakan dari anak-anak tim Island of Gods ini mengusir pertahanan dari tim Bigetron Rosugo, dan sejauh ini Island of Gods sudah berhasil mendapatkan compound mereka. Mereka juga sudah kembali menuju ke drop zone ternyamannya mereka di area Clock Tower. Dan apa ya? Untuk Bigetron Rosugo sendiri kali ini mereka sudah punya bekal 4 poin eliminasi dari tim West Bandits itu sendiri. Yang jadi PR ya jangan sampai orang-orang yang udah dapat kill ini justru malah tereliminasi di awal-awal. Ya betul sekali. Ini tuh kita lihat dari tadi beberapa tim sudah mengumpulkan pundi-pundi poin eliminasi yang cukup sebenarnya untuk menjadi tabungan mereka mungkin nanti ke arah mid game ataupun late game. So menurut gua untuk tim-tim, karena ini kita udah masuk week ketiga, poin itu penting banget kali ini, apalagi untuk tim-tim yang masih kurang banget dalam segi poinnya. Mungkin untuk beberapa tim yang sudah mendapatkan poin eliminasi di match day ke-8 kali ini harus bermain lebih safe lagi, atau kalau mau barbar sekalian, tapi dengan kepercayaan diri yang 100% mereka tuh bisa dapetin poin itu, jangan barbar yang sembarangan gitu. Ya, jangan barbar yang sembarangan. Dan sejauh ini dari setiap tim juga gua rasa nggak ada yang benar-benar ngelakuin strategi yang sembarangan juga. Contoh kalau kita lagi-lagi balik mention ke arah tim EVOS Divine, ya bukan sembarangan. Samnya ada di posisi yang jauh juga bukan tanpa alasan itu. Mereka Sam sendiri ingin mengantisipasi kalau misalkan mereka dalam kondisi yang lost fight kayak tadi gitu loh. Jadi nggak benar-benar rata. At least dari tim EVOS Divine kali ini masih bisa survive, masih tetap semangat juga. Sementara kali ini anak-anak dari tim Eko Esports harus menghadapi lawan selanjutnya di area depan mereka, dan ini anak-anak dari tim Eko Esports harus lebih hati-hati. Sorry, belum minum. Belum nyemil sukro tadi. Aduh, minta sukro dong biar ini Bigan fokus nih. Itu ya, habis ini ngambil sukro dulu ya kita ya. Oke, biar lebih fokus lagi. Nah, kita lihat kali ini Eko Esports dengan 3 poin eliminasi tadi atas EVOS Divine ya. Kali ini semakin sulit lagi nampaknya kalau menurut gua kalau gitu untuk dikejar. Tapi at least sudah ada satu tim yang coba untuk menabrak Eko Esports, karena kalau gua lihat dari week pertama sampai week ketiga kali ini ya kayaknya sangat sulit ya nampaknya untuk nabrak atau natakin teman-teman dari Eko Esports. Walaupun yang pengen gua highlight adalah permainan dari Koja tadi. Itu tuh jarak sedekat itu dia udah berhadapan dengan Abax dan juga Mr. 05, tapi dia masih bisa dengan sangat sabar dan tenang tidak melakukan pergerakan yang ceroboh. Menunggu teman-teman nyari grup dulu lalu melakukan counter attack yang tadi akhirnya membuahkan hasil yang manis tentunya untuk Eko Esports sendiri. Masih ada hasil yang manis, dan ya kali ini kalau kita ngelihat secara zona agak sedikit menarik menuju ke arah atas. Dan kalau kita lihat juga pergerakan dari tim Eko Esports ini tidak terlalu jauh. Setelah mereka melakukan looting di area shipyard, mereka cukup berpindah sedikit menuju ke area plantation. Sementara tim EVOS Divine agak sedikit kewalahan. Kenapa? Bukan soal mereka harus kalah fight lawan tim Eko Esports, tapi yang jadi berat adalah dengan zona yang sudah mulai menyusut, mereka harus berkeliling lagi untuk mengumpulkan resource yang cukup yang bisa mereka bawa menuju ke area mid sampai ke late game. Karena kalau kita lihat kali ini udah mulai masuk ke area late game juga ya. Yes, betul sekali. Udah mulai masuk ke area late game, dimana
Sirkanya kayaknya akan mengerucut lagi, tapi gue lihat udah ada tembakan-tembakan yang terjadi. Nampaknya Island of Gods akan bertemu dengan Echo Esports, dan bahkan ada Madura Prime yang bersenggolan dengan teman-teman dari Kings Esports. Bahkan kita lihat juga udah ada tembakan yang dibuka oleh teman-teman dari Madura Prime, dimana kita lihat di arah depan, oh ada tembakan yang tidak terduga dari arah mana. Coba untuk membuka gluolnya, gulung medkit lebih dahulu. Wih, dari jendela hampir aja ada tembakan yang mengejutkan, namun masih ada backup yang cukup baik. Coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu dari seorang K86, dan hati-hati di dalam rumah, ruang gerak yang terbatas. 3 player dari Madura Prime harus terjatuh begitu saja. K86 harus sisakan seorang diri, mencoba melakukan placement poinnya. Satu player dari tim Kings berhasil dijatuhkan, namun masih belum bisa di-end sama sekali karena masih ada backup yang cukup baik. 2 player yang tersisa dari Kings Esports, 3 player kali ini harus menghadapi 1 player yang tersisa. Justru malah kedatangan tim EVOS Divine, tentunya kali ini malam Mister 5-nya juga harus sudah ter-knockdown. Beyond juga tumbang rupanya kali ini. 2 orang tersisa, masih ada center tim yang kali ini bakal masuk, dan Madura Prime dipanis di posisi ke-11. Dan kalau kita ngeliat ke arah dalam, masih ada yang bisa dimanfaatkan oleh Sam, tapi posisinya center tim sangat-sangat sulit jika dia harus masuk ke arah dalam rumah, karena Raf kali ini sudah mulai mengurung pergerakan dari seorang center tim sendirian. Di arah lain Beyondnya sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. 3 poin eliminasi jauh ini untuk Kings, tapi Lordnya juga masuk. 1 orang Rafnya tumbang, center timnya harus tumbang juga di hadapan seorang Lord. 3 player tersisa, bahkan 2 saja kali ini yang masih survive karena Jinx-nya masih bisa menembak, tapi yang tumbang juga. Dan Limsy sebagai orang terakhir pun mati di tangan Island of Gods. 9 kill. Oh my god, terlalu hektik perjalanan yang dilalui beberapa tim di rumah kayu barusan ya. Satu persatu tim mendengar suara tembakan dan terpancing data, tapi kita pindah ke hidung Ses Alpha Inc. Sedikit demi sedikit mendapatkan pundi-pundi poin. Kali ini Onyx Olympus yang menjadi korban untuk teman-teman dari Ses Alpha Inc. Tapi Aura Ignite kali ini tidak bisa bersantai begitu saja. Udah ada flash freeze yang digunakan demi mendelay pergerakan teman-teman dari Aura. RRQ Hide ternyata kali ini coba untuk menatap teman-teman dari Ignite, tapi kita lihat dari seorang Joan pun berhasil dijatuhkan. Dan secepat itu RRQ Hide berhasil pulang di posisi ke-7. Sekalipun sebetulnya tadi Gan sempat jadi orang pertama yang ditumbangkan oleh anak-anak dari tim RRQ Hide itu sendiri, tapi ketiga player dari tim Aura Ignite berhasil menculik sisa player terakhir dari tim RRQ Hide satu persatu, dan komit pergerakan dari 3 orang ini benar-benar ngebuat justru pertahanan dari Hide-nya ini malah kena pressure yang sangat luar biasa. Ngomongin soal pressure, kali ini ada Echo Esports yang sebetulnya lagi di press habis-habisan sama anak-anak dari tim Island of Gods, dan gak bakal kayaknya dikasih jalan keluar. Tapi sudah ada vehicle kali ini yang didapatkan oleh seorang Dudes. Ada motor yang juga. bisa saja, nah ada motor juga yang bisa saja nyuekin anak-anak dari IOG-nya dan bisa masuk ke dalam zona selanjutnya meskipun ada tembakan yang bakal keluar. Tapi kali ini Koja sudah mulai tertembak. Hati-hati, harus lebih safe lagi. Saling tukar peluru dengan senjata jarak jauhnya. Belum ada korban dan juga belum ada granat yang dilontarkan, tapi Jafra sudah dipegang granatnya. Tapi sejauh ini masih cukup aman untuk kedua tim meskipun zonanya belum menyusut. Dalam waktu 15 detik lagi harusnya fight akan segera terjadi. Iya, tapi waktu itu dari Island of Gods-nya niat mau nungguin sih, wah gila sih. Hati-hati udah ada granat yang coba dilempar ke arah depan, tapi Kiba tidak diam begitu saja. Coba untuk melakukan satu engage ke arah depan. Melakukan inisiasi terhadap teman-teman dari Island of Gods yang coba untuk menunggu, tapi Kibanya berhasil dijatuhkan begitu saja. Kucai juga menerima beberapa peluru panas dari teman-teman IOG, tapi komit yang sangat luar biasa dari Kucai. Dudes pun dari sebelah kanan coba untuk membackup, memasak satu granat, tapi ada Skylar. Tapi kita lihat juga dari Eko, tersisa Dudes seorang diri. 2 player yang berhasil dijatuhkan. Dan kita lihat Dudes menjadi orang terakhir. Coba ditembak, masih belum berhasil ternyata. Masih bisa tergocek-gocek. Bang, hati-hati. Tapi Dudes sulitan. Eko Esports berhasil dipulangkan di posisi ke-5. Begitu juga Bigetron Rosugo di posisi ke-4. Begitu sulit rupanya untuk Island of Gods supaya bisa mengantisipasi pergerakan dari tim Echo Esports yang sangat-sangat menyulitkan. Tapi kali ini Ses Alpha Inc juga dalam kesulitan karena Aura Ignite sedang menahan pergerakan dari tim Ses Alpha Inc. Kali ini Amek sudah mulai bergerak menuju ke arah depan, membuka satu persatu gluolnya. Harus lebih hati-hati lagi karena informasi belum dapatkan, tapi Jojo sudah mulai terlihat juga. Sudah ada firing yang dilakukan oleh seorang Amek dengan Kingfisher-nya menuju ke arah tembakan dari seorang Jojo yang masih berlindung di balik satu buah gluolnya. Tapi Island of Gods rupanya mati pas lagi jadi burung kali ini.
ini kita melihat ada satu lontaran dari seorang Amek yang masih belum connect ke arah Jojo, yang masih bisa berlindung dari sebuah glual, tapi Jojo pada akhirnya berhasil tumbangkan dengan satu Skylernya juga yang berhasil connect ke arah glualnya. Rosman yang masuk tapi balas Thanos dia kali ini berhasil menumbangkan satu player dari Aura Ignite. Masih ada pelontar yang masih belum connect juga dari seorang Amek kali ini, bakal bergerak menuju ke arah samping. Sama-sama banyak sekali glual dan Piu bakal melakukan follow up ke arah Amek, tentunya 1 lawan 2 yang kali ini bakal terjadi antara dua player Aura Ignite dan juga satu orang Thanos, sampai akhirnya Ses Alpha yang berhasil dieliminasi dan Buya